On the line with Omong. Omong dikit tapi nyelekit. Omong dikit tapi nyelekit. Om Bob, setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program makan bergizi gratis, publik mulai menguliti satu persatu penggunaan anggaran di lembaga tersebut. Dan ternyata ditemukan adanya berbagai belanja yang nilainya fantastis mencapai 250 miliar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan Ketua BGN kemarin kan tiba-tiba ditangkap kan ya. Satu hari setelah dibebas tugaskan, itu di kemudian hari itu ditangkap sama Kejaksaan Agung bahwa dia langsung ditentukan sebagai tersangka. Ya, kita lihat di televisi itu langsung pakai baju oranye ya, langsung tersangka ya. Dengan tuduhan bahwa itu telah melakukan korupsi besar-besaran. Lah, sekarang setelah itu terjadi, kemarin kan sempat terjadi penggeledahan di kantornya maupun di rumah tinggalnya, itu kan diperiksa semua itu. Nah, ternyata ditemukan beberapa berkas-berkas ya, yang sekarang itu sempat bocor di media massa ya. Ada sebuah media massa yang terkenal itu menjabarkan ya, itu barang-barang belanjaan yang seharga lebih kurang 250 miliar itu dipandang ya sedikit perlu dipertanyakan ya. Salah satunya itu banyak ya, ini hanya contoh aja ini. Salah satunya itu adalah belanja jasa konsultan 27,4 miliar rupiah. Nah, sekarang ini kegiatan makan bergizi gratis itu yang diperlukan konsultan itu apanya ya? Kok bisa sampai 27,5 miliar rupiah? Ya, ini konsultan apa? Ya, apakah kemungkinan konsultan cara memasak? Ya, kemarin kan kita lihat itu ya di televisi itu ada kan waktu dikumpulkan sama presiden itu kan, ternyata waktu dicek itu kan telur yang dihidangkan untuk makan siang tadi itu ternyata telurnya didadar. Maka saat itu juga presiden mengatakan telur itu nggak boleh didadar, tapi harus diwujudkan dalam bentuk satu utuh, direbus atau digoreng mata sapi satu persatu ya. Karena kalau sudah didadar itu kan kita tidak tahu kan dadarnya 3 biji atau 5 biji kan nggak bisa tahu. Lah, ini kemungkinan kan terjadi kebocoran. Dilaporkan 5 yang buat dadar tapi ternyata cuma 3. Ya, otomatis kan sudah disunat berapa? 40% kan? Nah, kemungkinan seperti ini ya. Jadi konsultan mungkin dipakai seperti ini, bagaimana supaya masaknya benar, macam-macam itu ya. Nah, kalau misalnya ini memang terjadi ya kita juga menyesal ya. Mestinya dapur-dapur yang ditunjuk itu kan memang sudah punya pengalaman catering ya. Sehingga biaya konsultan ini bisa dihemat. Dan dari data yang disebutkan ada biaya sekitar 13,2 miliar untuk diklat orientasi online, Om Bob. Ya, artinya diklat online itu kan dilakukan secara daring kan. Daring itu kan pakai yang namanya program yang namanya Zoom meeting ya. Lah, ini di dalamnya itu ada anggaran yang miliaran. Padahal kalau Zoom meeting itu kan bisa tak terbatas pesertanya dan biayanya juga kok seperti itu. Apakah misalnya yang ikut meeting ini 2.000 orang ya? Apakah setiap 2.000 orang, setiap orang jadi totalnya ada 2.000 orang itu harus beli akses untuk Zoom meeting yang per orangnya berapa juta. Padahal kita ketahui kalau kita mau berlangganan membeli slot untuk Zoom meeting dengan tidak terbatas, tidak putus ya, tidak hanya dibatasi, itu kan ada Zoom meeting itu kan bisa gratis. Tapi cuma 20 menit atau 40 menit. Nah, ini kan memang nggak bisa dong kalau kita mau meeting pakai Zoom dibatasi 40 menit itu kan juga bisa
apalagi banyak pesertanya itu bisa kurang, maka harus beli yang profesional. Nah, tapi profesional ya cukup yang beli itu satu penyelenggara. Jadi kantor pusat yang di Jakarta seperti itu. Jadi bukan 2.000 anggota yang mau ikut Zoom semua langganan semua, ya bukan seperti itu ya. Bagaimana dengan pembelian alat perekam suara atau voice recorder, Bob, yang nilainya mencapai 10 miliar? Ya, ini juga dipertanyakan. Buat apa itu beli voice recorder ya? Bisa saja ya. Beli voice recorder itu kalau terlalu sibuk ya, manajer itu terlalu sibuk, jadi ordernya pada semua orang itu direkam. Setelah itu biasanya alat rekam yang modern sekarang ini kan bentuknya udah langsung jadi MP3. Sehingga supervisor atau manajer itu bisa mengirimkan ini secara langsung, kepada WA group misalnya seperti itu, ya. Jadi membantu memang untuk mengatasi. Sebetulnya hal ini juga bisa diatasi. Sebetulnya kan sekarang ada voice note kan, yang gratis. Ya, tetapi kok mengapa ini beli? Ya bolehlah. Tetapi voice recorder yang kayak apa? Kok 10 miliar? Beli berapa banyak? Ya. Bagaimana dengan lisensi yang nilainya mencapai 80 miliar? Ya, itu kan lisensi software ya, kalau nggak salah Microsoft ya. Nah, sekarang komputer-komputer yang dipakai di kantor-kantor ini kan ya semua kan mestinya pakai komputer ya. Nah, ini kan konsepnya pakai Windows ya. Ya, semua komputer itu sudah dibeli kan, karena ini lembaga pemerintah kan nggak mau pakai bajakan kan. Kalau pakai software bajakan kan gratis ya, tapi kan nggak enak. Pemerintah kok pakai software bajakan ya, maka diharuskan ya udah pakai software yang asli gitu kan. Cuman masalahnya kalau sampai 80 miliar itu satu lisensi itu kan 100 sampai 300 ribu udah cukup itu ya. Tapi kenapa kok 80 miliar? Jadi apa yang terjadi di balik angka-angka itu? Dan bahkan sebetulnya kalau memang mau efisien, itu sebetulnya ya pakailah komputer-komputer yang softwarenya itu open source. Jadi nggak usah bayar lisensinya. Itu bisa lebih menghemat ya. Tapi ya wis lah, kalau memang diperlukan itu karena semua sistemnya modelnya seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman perlu dipertanyakan, kok license itu 80 miliar itu terus license-nya yang kayak apa, berapa banyak yang harus dibeli, macam-macam ya. Jadi sepertinya ini kan ya inilah potret ya, sebuah lembaga kalau mendapat anggaran untuk belanja itu sepertinya nekat dan merasa bahwa ini bukan uangnya, ini uangnya negara. Jadi misalnya boros ya nggak apa-apa dah, toh sudah dianggarkan. Ya coba kalau yang beli ini lembaga-lembaga yang swadaya, yang harus dibiayai dengan kocek sendiri, itu pasti mikirnya banyak. Jadi kalau seperti ini seharusnya seperti apa, Om Bob? Iya, mestinya kan kita harus mikir efisiensi kan. Jangan uang itu diboros-boroskan. Ini kan sepertinya uang itu nggak ada serinya, dipakai aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya, toh sudah dianggarkan. Jadi mestinya departemen-departemen yang anggarannya besar, yang diperkenankan untuk belanja, untuk operasionalnya, itu memang ada satu supervisor atau inspektorat pengontrol yang bukan dari lembaga itu. Jadi inspektorat yang ngontrol ini adalah lembaga lain yang tidak di bawah hierarkinya pemimpin dari lembaga tersebut. Agar supaya semua rencana belanjanya itu disodorkan dulu. Lah, orang yang memimpin bagian audit tadi itu yang menentukan, oke, ini boleh dibeli, ini boleh dibeli, ini boleh dibeli, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu agar supaya tidak terjadi pemborosan seperti ini. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline with Omong. Omong dikit. Tapi nyelekit. Omong dikit tapi nyelekit. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.